Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan karunia dan rahmatnya, kita masih diberi nikmat iman dan sehat hingga saat ini. Serta salawat serta salam marilah kita tujukan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kelak nanti kita dapat mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin. Langsung kepada intinya, saya akan membahas tentang pentingnya menuntut ilmu. Ilmu pengetahuan amat penting bagi setiap individu, bahkan dapat meningkatkan martabat manusia. Di dalam Islam, menuntut ilmu juga merupakan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat beberapa matlamat tertentu dalam proses menuntut ilmu. Pentingnya mempunyai ilmu adalah untuk membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya ilmu, manusia dapat membaca Al-Qur'an yang mana terkandung segala persoalan yang nyata di muka bumi ini. Ilmu juga membolehkan manusia mengkaji alam semesta ciptaan Allah. Menuntut ilmu tidak hanya terbatas pada hal-hal keakhiratan saja, tetapi juga tentang keduniaan. Jelaslah kunci utama keberhasilan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat adalah ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa menghendaki kehidupan dunia, maka dengan ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka dengan ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki keduanya, kehidupan dunia dan akhirat, maka dengan ilmu. Untuk kehidupan dunia, kita memerlukan ilmu yang dapat menopang hidup di dunia. Untuk persiapan di akhirat, kita juga memerlukan ilmu yang sekiranya dapat membekali kehidupan akhirat. Dengan demikian, kebahagiaan di dunia dan akhirat sebagaimana tujuan hidup insya Allah akan tercapai. Menuntut ilmu merupakan hal yang wajib dilakukan oleh kita sebagai umat manusia, karena dengan menuntut ilmu dapat memperluas wawasan tentang pengetahuan sehingga kita dapat diakui oleh lingkungan masyarakat yang ada di sekitar kita. Selain itu, menuntut ilmu juga salah satu bentuk ibadah yang diwajibkan di dalam Islam. Dalam hal ini saya akan membahas 3 keutamaan menuntut ilmu. Yang pertama, ilmu dapat mengetahui kebenaran. Jadi dengan menuntut ilmu kita dapat mengetahui kebenaran, mana yang buruk dan mana yang benar. Seperti dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya dalam Quran surat Ali Imran ayat 18, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang berilmu juga yang menyatakan demikian itu. Tak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Yang kedua, mendapatkan pahala sama dengan orang yang diajarkan. Dari penjelasan Abu Mas'ud Uqbah bin Amir al-Ansori radhiyallahu anhu, ia memaparkan berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menunjuk kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengajarkannya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian diperkuat dengan hadis lainnya yang melengkapi penjelasan sebelumnya, yakni sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mengajarkan suatu ilmu, maka dia mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengamalkannya dengan tidak mengurangi sedikit pun pahala orang yang mengerjakannya itu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, tanda seorang diberikan ilmu, petunjuk dan hidayah. Ketika seorang hamba mendapatkan kemudahan untuk memahami serta mempelajari ilmu, berarti Allah telah mengendaki kebaikan
bagi hamba tersebut, serta membimbing hambanya menuju kepada perihal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disabdakan Rasulullah SAW yang berbunyi, siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka ia akan difahamkan tentang agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu juga ada hadis lain yang berbunyi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya dalam kegelapan, lalu Allah memberikan kepada mereka dari cahayanya. Maka siapa yang mendapatkan cahaya tersebut, maka dia dapat mendapatkan hidayah, dan siapa yang tidak mendapatkannya, maka dia tersesat. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.